Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbush TV. Pada video kali ini saya akan membacakan buku yang berjudul Zero to Hero karya Sholikin Abu Izzuddin, bagian ketiga. Inilah prestasi mereka. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Itulah kata Nabi Yusuf sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 33. Tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan hidup seorang mukmin ada 5. Pertama, setiap ilmunya bertambahlah tawadhu dan kasih sayangnya. Kedua, setiap amalnya bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya. Ketiga, setiap kali umurnya berkuranglah ketamakan dan kerakusannya. Keempat, setiap hartanya bertambah pula kedermawanan dan pengorbanannya. Kelima, setiap kali kedudukannya bertambah pula kedekatannya kepada sesama manusia, memenuhi kebutuhan mereka dan rendah hati terhadap manusia. Al-Fawaid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Rasulullah adalah manusia yang paling sibuk di dunia. Beliau adalah teladan utama dalam segala keadaan. Di antara aktivitasnya dalam mendidik umat, Rasulullah SAW berperan sebanyak lebih dari 80 kali dalam tempo kurang dari 10 tahun. Beliau pun mampu mendidik keluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mesra terhadap istrinya, santun terhadap pembantunya, penyayang terhadap fakir miskin, dan berbagai prestasi luar biasa yang harus kita teladani. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu sanggup menguasai bahasa Farsi hanya dalam tempo 2 bulan. Abu Hurairah masuk Islam usia 60 tahun pada tahun Khaybar dan selalu menyertai Rasulullah sepenuhnya. Ia meninggal di Madinah tahun 57 Hijriah. Prestasinya luar biasa. Dia meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, pelayan Nabi semenjak berusia 10 tahun dan terus menyertai Nabi selama 20 tahun. Dia wafat dengan meninggalkan 120 anak. Dia berusia panjang lebih dari 100 tahun. Wafat di Basrah tahun 93 Hijriah. Hadisnya yang dimuat di kitab-kitab hadis sebanyak 2.286 hadis. Salah seorang dari Bani Jarodah al-ulama di Halab, yakni Abu Hasan bin Abi Jarodah 548 Hijriah, menulis dengan khotnya kitab-kitab berharga sebanyak 3 lemari. 1 lemari untuk anaknya Al-Barukat dan 1 lemari lagi untuk anaknya Abdullah. Adalah Abu Bakar Al-Anbari. Ia sakit karena seringnya membaca dan itulah yang membawanya kepada kematiannya. Ketika sakitnya teramat kritis, datang tabib untuk memeriksa air seninya. Tabib berkata, Tuhan telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Sebenarnya, apa yang telah Tuhan lakukan? Al-Anbari pun menjawab, aku membaca setiap pekan sebanyak 10.000 lembar. Efisiensi waktu halaman 30. Syekh Ali At-Tantawi membaca 100 sampai dengan 200 halaman setiap harinya. Bila dikalkulasi dengan umurnya yang 70 tahun, beliau berarti telah membaca sebanyak 5.040.000 halaman buku, baik buku besar maupun buku kecil. Artikelku yang telah dimuat di media massa lebih dari 13.000 halaman, sedangkan yang hilang sejumlah itu juga dan bahkan lebih. Syekh Abu Mahmud
dari Palestina mampu menghafalkan Al-Quran dalam waktu 3 bulan, padahal saat itu beliau telah berusia 37 tahun. Imam Ibnu Jarir At-Tabari seperti diceritakan, Al-Khatib Al-Baghdadi selama 40 tahun dari usianya yang terakhir, ia mampu menulis 40 halaman kitab setiap harinya. Dr. W. Warsito, pria usia 30-an tahun, kelahiran pelosok Karanganyar, Jawa Tengah, menemukan dan menggagas volume topografi fotoscan 4 dimensi real time yang kini menjadi rujukan para profesor dunia yang dulu menjadi guru dan referensi ilmunya. Alumnus Madrasah Nabi Yusuf. Kamu kenal perjalanan Nabi Yusuf? Salah satu fragmen monumentalnya adalah ketika ia di penjara. Ada apa dengan penjara? Justru penjara itulah madrasah yang melejitkan potensinya menjadi bendaharawan negara Mesir. Yusuf muda di penjara bukan karena kriminal, tapi justru korban fitnah akibat ia menolak ajakan mesum Imro'atul Aziz atau permaisuri tuannya Zulaikha. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Itulah kata Nabi Yusuf sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 33. Menurut Ibnu Taimiyah, penolakan Yusuf terhadap ajakan mesum Imro'atul Aziz tersebut merupakan momentum kebangkitan dan kesuksesan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam untuk tidak menuruti kemauan permaisuri tuannya lebih sempurna daripada kesabarannya ketika ia dicampakkan oleh saudara-saudaranya dalam lubang sumur. Sebab kesabarannya untuk menjauhi maksiat adalah sabar karena pilihannya. Sebab ia merupakan kemampuan untuk memerangi nafsu, lebih-lebih dalam kondisi adanya berbagai faktor pendukung yang menguatkan baginya untuk meladeni keinginannya. Karena pada saat itu ia adalah seorang pemuda. Gelora mudanya untuk melakukan tentu sangat kuat, sebab dia adalah bujang, belum memiliki wanita pendamping yang dapat menurunkan gejolak syahwatnya. Dia juga orang asing di tempat itu, dan biasanya orang asing tidak punya rasa malu untuk berbuat sesuatu di daerah perantauannya dari perbuatan yang biasanya ia merasa malu ketika ia berada di tengah-tengah temannya, kenalannya, atau keluarganya. Dia juga adalah seorang budak pada saat itu, dan tentu seorang budak kontrol dirinya tidak seperti orang yang merdeka. Sementara wanita yang mengajaknya adalah cantik, mempunyai kedudukan, yakni tuan putrinya. Demikian juga saat itu tidak ada seorang pengawas, dan wanita itulah yang mengajaknya dengan keinginan yang kuat untuk berbuat. Di sisi lain, dia juga mengancamnya dengan penjara dan menghinakannya. Nah, meskipun dengan sebab-sebab yang demikian itu, ia bersabar karena lebih memilih jalan dan mengedepankan pahala yang ada di sisi Allah. Bagaimana kesabaran seperti ini bisa dikatakan lebih kecil daripada kesabarannya ketika dicampakkan dalam sumur yang tentu itu bukan atas dasar pilihannya, tetapi kenyataan yang harus ia terima. Beginilah madrasah Nabi Yusuf yang menyejarah, itu menghasilkan karya-karya besar dan monumental. Di antaranya adalah Al-Syarqashi di penjara dan mampu menulis kitab Mabsut dalam 30 jilid. Abu Ad bin Al-Afir pernah dipenjara dan mampu menulis kitab Jami'ul Usul wan Nihayah sebanyak 30 jilid. Ibnu Taimiyah dapat mengarang 30 jilid kitab Majmu' Fatawa juga di dalam penjara. Sayyid Qutb menulis kitab Tafsir fi Dilalil Quran
sebanyak 12 jilid saat di penjara. Beliau juga menulis kitab Ma'alim fit Thariq juga di penjara. Hamka menulis tafsir Al-Azhar juga ketika di penjara. Bagi orang-orang besar, penjara adalah madrasah untuk berkarya luar biasa. Tapi untuk berprestasi besar tentu tidak harus di penjara dulu. Mumpung masih segar, segera ukir karya besar. Mumpung masih sempat, tebarkanlah ilmu yang bermanfaat. Mumpung kaya, banyaklah sedekah. Mumpung sehat, jangan menunda amal. Mumpung hidup, bersinarlah, jangan meredup. Adapun kalau suatu saat harus menginap di hotel Brodeo, nikmatilah, enjoy saja. Penulis pernah 2 kali berdakwah di penjara, mengharukan, mereka butuh uluran tangan. Usia dan karya besar. Imam Sibawayh mengarang buku yang paling besar dalam bidang ilmu nahwu pada usia 30 tahun. Grandmaster ilmu nahwu ini pernah punya masa lalu kelabu karena berupaya keras mempelajari ilmu hadis dan ternyata memayahkannya dan membuat tumpul perasaannya. Atas saran gurunya, ia pun beralih mempelajari nahwu dan ternyata menjadi piawai di bidangnya. Imam An-Nawawi meninggal pada umur 40 tahun dan meninggalkan warisan yang sangat besar, di antaranya mewariskan kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Al-Adhkar, dan berbagai kitab rujukan umat Islam. Imam Hasan Al-Banna syahid pada usia 42 tahun dan meninggalkan warisan jamaah dan kader dakwah yang mendunia. Muhammad Fatih Farhat meraih syahid pada usia 17 tahun. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sanggup merubah kondisi bangsa yang melarat menjadi bangsa yang makmur, adil dan sejahtera hanya dalam tempo lebih kurang 2 tahun. Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah Rasyidin kelima, melakukan perubahan tajdid yang sangat besar dalam masa pemerintahan yang amat singkat, mengembalikan sistem kekhilafahan dari sistem kerajaan, melakukan reformasi ekonomi, memberi keteladanan dalam mengelola pemerintahan, menarik harta para punggawa kekhilafahan untuk kesejahteraan rakyat. Imam Syafi'i melakukan tajdid, mengembalikan kaidah-kaidah syariah dengan menetapkan qiyas berbasis hadis, di mana sebelumnya tidak ada kesesuaian qiyas dengan hadis. Imam Al-Ghazali menulis puluhan buku sepanjang masa hidupnya. Beliau melakukan tajdid, mengembalikan Islam kepada ruhnya yang semula. Imam Ibnu Taimiyah melakukan perubahan besar, memerangi bid'ah dan khurafat. Muhammad bin Abdul Wahhab bersatu dengan Muhammad bin Su'ud pendiri Arab Saudi, memerangi kesyirikan dan kemungkaran serta kejahiliaan yang saat itu merebak pesat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.